Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Baiklah, kalau begitu bagi yang teman-teman kalian yang sakit, kita doakan supaya segera diberi kesembuhan. Dan yang teman kalian yang tidak masuk dikarenakan ada urusan, semoga dilancarkan urusannya. Sebelum pelajaran Bapak mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong untuk salah satu memimpin teman-temannya berdoa. Ya, silakan berdoa. Terima kasih. Pada pertemuan kemarin kan Bapak sudah menjelaskan mengenai kata berimbuhan atau kata dasar. Nah, sekarang Bapak akan membahas selanjutannya mengenai kata berimbuhan me. Sebelum itu, Bapak minta tolong kepada Mas Apad maju untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib. Silakan Mas Apad untuk maju. Silakan menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Abad. Boleh duduk kembali. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan atau mengajarkan kepada kalian tentang kata berimbuhan me. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai adalah kalian dapat mengenali perubahan bentuk awalan me dan menggunakannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian kalian dapat mengucapkan kata-kata yang panjang dan dapat memahami atau isi bacaan, menemukan informasi, dan juga menarik kesimpulan. Sebelum itu, Bapak akan menampilkan PPT. Nah, dapat kalian lihat kan di PPT tersebut ada beberapa gambar kegiatan aktivitas sehari-hari. Bapak mau tanya, apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar yang Bapak tampilkan di PPT ini? Ya, silakan. Ya, betul, tepuk tangan. Beri tepuk tangan kepada Mas Abad. Kemudian, apa sajakah tugas sehari-hari yang biasanya kalian lakukan di rumah? Coba sebutkan. Ya, pintar. Ada lagi? Baik, kalau seperti itu Bapak akan menjelaskan. Sebelumnya kan kalian sudah menyebutkan kayak menyapu, terus menulis. Nah, itu kan contoh-contoh kata berimbuhan. Kan seperti Bapak yang terangkan minggu lalu mengenai kata dasar, jika menulis kan berarti kata dasarnya tulis. Nah, kemudian kan ada kata imbuhan me. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu kata imbuhan. Kata berimbuhan juga dikenal sebagai kata turunan atau kata terbitan, adalah kata-kata yang terbentuk dengan menambahkan imbuhan atau afiks ke dalam kata dasar. Imbuhan dapat berupa awalan yang biasa disebut prefiks, kemudian akhiran atau sufiks, dan juga infiks yang ditempatkan di tengah kata dasar. Tujuan dari penggunaan imbuhan ini adalah mengubah makna, kelas kata, atau fungsi kata dasar. Lebih spesifiknya, Bapak di sini akan menjelaskan mengenai kata berimbuhan me. Kata lain dari kata berimbuhan adalah kata turunan. Nah, imbuhan me sendiri adalah sebuah imbuhan atau awalan, atau biasa disebut prefiks. Nah, yang membentuk sebuah kata dasar menjadi jenis-jenis kata kerja. Kemudian imbuhan me juga mempunyai sejumlah makna. Nah,
terdapat beberapa makna kata imbuhan me. Berikut makna imbuhan me dan contohnya dalam bahasa Indonesia. Makna kata berimbuhan me yang pertama yaitu melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini imbuhan me dapat dibubuhkan atau sebuah kata dasar yang menyatakan kata kerja. Misalnya kayak baca, tulis, kemudian lompat, dan lainnya. Pemberian imbuhan me pada kata tersebut tidak akan merubah makna kata tersebut. Justru imbuhan dapat memperkuat makna dari kata dasar tersebut. Sepertinya kayak menulis, membaca, melompat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu membentuk atau menjadikan sesuatu. Makna ini terjadi jika imbuhan me dibubuhkan pada kata dasar berbentuk kata benda atau kata sifat seperti gulai, sate, empuk, keras, dan lainnya. Setelah diberi imbuhan me, maka kata dasar tersebut akan membentuk suatu makna yang baru, yakni seperti membentuk sesuatu, contoh seperti menyate atau melunak. Yang berikutnya yaitu mengerjakan sesuatu dengan alat. Makna kata ini terjadi jika imbuhan me dibubuhkan pada kata benda konkret seperti kunci, cangkul, gunting, dan alat-alat lain sebagainya. Kata benda konkret yang berimbuhan akan membentuk suatu makna yang baru, yaitu seperti kata yang menerangkan suatu pekerjaan dikerjakan dengan alat. Contoh kayak cangkul menjadi mencangkul. Nah, kemudian yang berikutnya berbuat seperti atau dalam keadaan sebagai. Nah, makna ini akan berbentuk jika imbuhan me dibubuhkan pada kata dasar berbentuk kata benda umum yang menunjukkan entitas seseorang. Misalnya bujang. Nah, jika ditambahi bujang, janda, dua, dan lajang. Contohnya kayak lajang kan diimbui menjadi me, jadi melajang. Nah, kemudian berikutnya yaitu mencari atau mengumpulkan sesuatu. Makna ini terjadi jika imbuhan me bertemu dengan kata berupa kata benda. Nah, di sini dalam membentuk makna ini imbuhan me harus dibubuhkan pada kata atau nama benda yang dapat dikumpulkan seperti rotan dan lidi. Contohnya merotan. Kemudian yang berikutnya menyatakan perasaan makna. Nah, di sini terbentuk jika imbuhan me dibubuhkan pada kata sifat serapan seperti erang, ringis, dan sebagainya. Maka ini jika bisa terbentuk bila imbuhan me bertemu dengan beberapa kata sifat bermakna, sikap batin seperti mengiba, dan sebagainya. Seperti contohnya kayak meringis. Nah, kan kata-kata dasarnya ringis. Kemudian yang berikutnya menuju ke suatu tempat. Makna ini akan terbentuk jika imbuhan me dibubuhkan pada benda abstrak seperti udara atau pada beberapa kata benda konkret seperti darat, labuh, dan tepi. Contohnya akan menjadi menepi, mendarat, begitu. Dan yang terakhir adalah memperingati atau menyatakan. Sebuah peristiwa atau makna ini dapat berbentuk bila imbuhan me dibubuhkan pada kata kerja reflektif seperti kenang dan renung. Contohnya menjadi mengenang dan merenung. Nah, kemudian Bapak juga mempunyai tabel. Silakan kalian cermati di sini. Nah, kalian kan sudah mengenal awalan me sebagai pembentuk kata kerja, tergantung kata dasarnya. Awalan me bisa berubah menjadi men, mem, menge, meni, atau tetap me. Agar lebih memahami, cermatilah tabel di bawah ini. Bapak akan tampilkan. Nah, kemudian jika kalian perhatikan kata-kata yang diberi tanda bintang. Nah, ya betul. Huruf awal kata dasar tidak ditemukan setelah kata itu diberikan imbuhan. Huruf S pada siram tidak ditemukan pada kata menyiram. Nah, begitu seterusnya. Kayak P, pegang, kan menjadi kayak memegang. Huruf awalan kata dasar tersebut menjadi hilang. Nah, baiklah, jika kalian sudah paham apa yang Bapak sampaikan,
Apakah sudah paham atau ada yang masih kurang paham mengenai penjelasan Bapak? Baik, pinter-pinter semua. Kalau begitu, Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Berhitung mulai 1 sampai 4 diulang. Dimulai dari Mas Apad. Silakan Mas Apad. Baik. Sekarang berkumpul sesuai kelompok dengan angka yang kalian sebutkan itu tadi. Sudah? Jika sudah, Bapak di sini akan memberikan lembar LKPD kepada kalian, dikerjakan dengan cara berkelompok. Nanti jika ada yang kurang paham, silakan tanya. Bapak akan memberi kalian waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah? Jika sudah, sekarang dikumpulkan kembali. Setelah itu, Bapak minta kalian maju secara bergantian dengan kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD kalian masing-masing. Dipresentasikan di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Sudah. Sekarang dilanjut kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Apakah ada masukan dari kelompok lain? Dari presentasi kelompok 3? Baik, kalau begitu kelompok 3 silakan duduk. Sekarang kelompok terakhir silakan maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, beri tepuk tangan. Nah, Bapak di sini sebelum itu untuk menambah wawasan kalian mengenai kata berimbuhan me, Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi yang akan Bapak bagikan. Sebelum itu kalian dimohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing karena ini pekerjaan individu. Bapak bagikan dan kalian mengerjakan selama 10 menit. Nanti jika sudah, dimohon untuk ketua kelas membantu Bapak mengumpulkan ke depan. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Mohon ketua kelas. Ya, terima kasih. Sebelum itu, apa sih kata berimbuhan itu? Kata berimbuhan adalah atau juga dikenal sebagai kata turunan atau kata terbitan. Nah, dalam kata-kata yang terbentuk dengan menambahkan atau mengimbuhkan, memberi imbuhan di awal ke dalam kata-kata imbuhan juga dikenal sebagai kata turunan atau kata terbitan. Nah, adalah kata-kata yang terbentuk dengan menambahkan imbuhan atau afiks ke dalam kata dasar. Imbuhan dapat berupa awalan disebut prefiks, betul. Kemudian akhiran yang bisa disebut sufiks, dan yang terakhir, dan ada juga infiks yang ditempatkan di tengah-tengah kata dasar. Nah, kemudian nama lain dari kata berimbuhan adalah kata turunan. Nah, di sini kan Bapak tadi menjelaskan kata berimbuhan me, yang merupakan kata imbuhan awalan, yaitu yang biasa disebut prefiks. Oke, Bapak rasa cukup terkait materi yang Bapak jelaskan pada hari ini. Sebelumnya, nanti kalian akan mengerjakan PR pada halaman 14 di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan minggu depan.
Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan juga kalian akan mempelajari tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, pada pembelajaran kali ini apa sih yang kalian rasakan? Senang. Senang pada bagian apa ini? Oh, tepuk tangan. Ya, sebelum itu tadi kepada kelompok yang sudah maju, silahkan maju lagi ke depan perwakilan. Bapak akan memberikan hadiah atau rewards kepada kalian karena sudah berani maju. Nih, diterima ya. Nah, sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, semoga dan juga Bapak rasa sudah cukup pertemuan pada hari ini. Sebelumnya Bapak minta tolong untuk ketua kelas mempersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan dipimpin. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang dan hati-hati di jalan, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.